Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Cinta Mahadiswarta, absen 18 dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang sudah saya buat dalam rangka ujian praktek prakarya dan kewirausahaan. Baik, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Di sini saya mengambil judul yaitu Teknologi Sensor Cahaya LDR. Baik, langsung saja ke latar belakang usaha. Nah, di sini mengapa saya memilih sensor cahaya LDR sebagai usaha yang saya gunakan. Jadi saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Nah, apa itu LDR? LDR merupakan singkatan dari Light Dependent Resistor. Dalam perkembangan teknologi listrik saat ini, banyak komponen-komponen penunjang yang menjadikan listrik lebih bermanfaat bagi konsumen. Salah satunya adalah rangkaian lampu taman secara otomatis menggunakan sensor cahaya atau LDR. Di sini sangat diperlukan komponen penunjang listrik elektronika untuk mengoperasikannya. Nah, cara kerjanya adalah apabila sensor cahaya atau LDR ini terkena cahaya, maka lampu tersebut akan mati secara otomatis. Begitu pula sebaliknya, apabila sensor tidak terkena cahaya, maka lampu akan menyala secara otomatis. Rangkaiannya sangat sederhana, sehingga hal ini akan memudahkan manusia dalam memanfaatkannya. Contohnya digunakan pada penerangan jalan lampu umum, lampu taman-taman modern, lalu seperti lampu yang kita gunakan di depan rumah, yang akan menyala dan padam sendiri secara otomatis tergantung dari cahaya matahari yang mengenai sensor tersebut. Baik, kita langsung ke hasil produk elektronika yang dihasilkan. Di sini saya menghasilkan lampu otomatis dengan sensor cahaya. Nah, lampu otomatis yang dapat menyala pada malam hari ini dapat kita ketemui adalah lampu taman, lampu jalan, atau lampu yang sering kita gunakan di depan rumah. Nah, lampu tersebut dapat menyala secara otomatis pada malam hari karena dikontrol menggunakan rangkaian yang dapat membedakan siang dan malam berdasarkan intensitas cahaya. Di sini saya sudah memberikan contoh lampu otomatis yang akan saya hasilkan seperti ini. Baik, langsung kita lanjut ke strategi pemasaran. Nah, di sini saya menggunakan strategi pemasaran konsinyasi. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan apa itu konsinyasi. Konsinyasi adalah tindakan memberikan suatu barang kepada pihak lain agar pihak tersebut dapat melakukan pengendalian, penyimpanan, maupun perawatan terhadap barang hingga barang tersebut dapat terjual. Nah, konsinyasi biasanya dilakukan setelah adanya perjanjian antara dua pihak, yakni pengamanat atau pemilik barang, dan komisioner atau pemegang barang. Dengan konsinyasi, pemasok atau pengirim menyerahkan inventaris atau stok mereka kepada penerima barang, tetapi tidak mentransfer kepemilikan atau menghasilkan uang sampai ke pengecer atau penerima barang. Menjual inventaris tersebut kepada pelanggan mereka. Nah, mengapa saya memilih strategi pemasaran konsinyasi? Yang pertama, karena Anda tidak perlu membeli toko atau menyewa toko retail Anda sendiri dan mempekerjakan karyawan untuk menjalankan toko Anda. Mengapa demikian? Karena kita sebagai penghasil atau pemproduksi barang akan menitipkan barang hasil produk kepada pengecer. Nah, di pengecer tersebutlah barang tersebut akan terjual. Jadi kita tidak usah memfasilitasi toko ataupun karyawan. Baik, selanjutnya yaitu lebih fokus kepada penyediaan produk. Nah, melalui sistem konsinyasi, Anda bisa lebih fokus kepada penyediaan produk atau proses produksi karena Anda sudah mempunyai bagian pemasaran dan penjualan sendiri atau sudah dihandle oleh orang yang kita titipkan barang tersebut. Nah, tentunya Anda akan lebih leluasa untuk melakukan inovasi-inovasi baru agar produk Anda lebih unggul dan tampilannya lebih berkualitas. Lalu Anda dapat berpotensi menjalin hubungan jangka panjang terhadap pengecer. Ini sudah dipastikan akan terjadi karena kita dalam menjalankan sistem konsinyasi ini,
pasti sudah ada komunikasi antara kita sendiri maupun kepada pihak orang lain yang kita titipkan barangnya. Sehingga kita akan memiliki hubungan jangka panjang kepada pengecer barang kita sendiri. Lalu yang terakhir ada mudah untuk menguji produk baru untuk mengetahui mana yang laku dan mana yang tidak laku. Nah, tentu saja ini akan terjadi seiring berjalannya kegiatan konsinyasi, pemilik barang akan melihat potensi barang yang sudah ia hasilkan, mulai dari peminatnya, penggunaan barang tersebut di kehidupan sehari-hari, dan bagaimana barang tersebut bisa digunakan dengan baik oleh pembeli. Baik, langsung kita ke kebutuhan bahan baku. Di sini komponen yang diperlukan, yaitu ada Arduino Nano, ada kabel jumper, ada LED, lalu ada sensor LDR, tentunya ini merupakan sensor cahaya yang saya gunakan dalam produk elektronika ini. Lalu ada resistor dengan kekuatan 220 ohm, ada resistor juga dengan kekuatan 10 k ohm, dan ada breadboard. Baik, langsung ke proses produksi yaitu software. Nah, dalam sketsa ini, nilai cahaya ambang batas yang ditetapkan adalah melalui variabel tegangan yaitu lebih kecil sama dengan 1. Tetapi, nilai yang didapat bisa bervariasi untuk proyek Anda sendiri. Nah, diperlukan pencarian nilai khusus untuk menyalakan LED. Untuk menentukan ambang batas, bisa dimodifikasi baik itu melalui tegangan variabel tegangan atau voltage, ataupun dengan nilai LDR sensor value sesuai dengan program Anda. Nah, di sini merupakan sketsa software yang sudah saya buat untuk produk elektronika saya sendiri. Bisa dilihat. Nah, langsung kita ke hardware. Nah, di sini merupakan rangkaian Proteus untuk barang produksi saya sendiri. Ini bisa dilihat. Nah, di sini juga saya menyertakan langkah-langkah cara membuat ya dalam rangkaian tersebut. Yang pertama, letakkan LED ke papan breadboard, sambungkan kabel jumper hijau ke pin ground pada Arduino dengan katode LED. Yang kedua, letakkan resistor 220 ohm, salah satu kaki resistor sekolom dengan kaki anode LED, lalu sambungkan dengan kabel jumper ungu ke pin D13 pada Arduino. Yang ketiga, letakkan sensor LDR di papan breadboard, kasih jarak dengan lampu LED-nya. Yang keempat, letakkan resistor 10 k ohm di salah satu kaki resistor sekolom dengan sensor LDR. Lalu sambungkan kabel jumper warna biru sekolom dengan kaki sensor LDR dan resistor ke pin A0 pada Arduino. Yang kelima, sambungkan kabel jumper hitam dari LDR ke pin 5V pada Arduino. Yang keenam, sambungkan kabel jumper warna putih dari kaki resistor 10 k ohm ke pin ground pada Arduino. Yang ketujuh, masukkan listing program atau software di laptop lalu upload ke Arduino yang akan menghasilkan ini. Yang kedelapan, pastikan terlebih dulu COM dan seri Arduino Nano agar sesuai dengan yang digunakan. Yang kesembilan, running program yang sudah diupload ke Arduino dan setelah itu selesai. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan gambaran asli ketika rangkaian sudah dipasang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Ini ya, bisa dilihat. Lanjut ke slide selanjutnya atau analisa SLT. Yang pertama, ada strength ya. Tidak perlu mengatur waktu agar lampu dapat menyala atau padam otomatis seperti alat timer. Yang kedua, mencegah masuknya orang yang berniat jahat. Nah, ini maksudnya maling. Karena walaupun kita tidak ada di rumah, tetapi lampu otomatis ini akan bekerja sesuai dengan apa fungsinya, yaitu menyala dan padam secara otomatis. Lalu ada menggantikan peran saklar lampu manual pada rumah. Lalu dapat kita lihat di sini weakness atau kelemahannya. Yang pertama, tata letaknya hanya dapat dipasang pada bagian luar rumah atau gedung. Mengapa demikian?
Karena di sini lampu otomatis menggunakan pemanfaatan adanya intensitas cahaya matahari. Jadi ketika cahaya matahari itu sedang terang-terangnya, maka lampu otomatis ini akan padam atau tidak menyala. Melainkan jika malam hari, lampu otomatis ini akan menyala sesuai dengan intensitas cahaya karena tidak ada cahaya yang terang pada saat malam hari. Mengapa demikian? Makanya hanya dapat bisa dipasang pada bagian luar rumah atau gedung. Yang kedua, intensitas terang dari teknologi ini diikuti oleh seberapa gelap atau terangnya cahaya matahari. Lalu di sini ada opportunities. Lampu otomatis ini sangat fleksibel tentunya, karena bisa menyala dan padam sendiri tanpa kita nyalakan sendiri ya. Lalu yang kedua akan lebih memudahkan banyak orang, sudah pasti. Tapi di sini ada ancamannya sendiri atau threats, yaitu semakin berkembangnya zaman, harga teknologi ini semakin menaik atau sesuai dengan kualitas yang diberikan. Nah, jadi ketika zaman semakin berkembang atau semakin maju, teknologi juga pastinya akan lebih berkembang dan maju, sehingga akan membuat kualitas barang atau lampu otomatis ini akan semakin menaik, sehingga harga yang diberikan juga lebih terjangkau dari sebelumnya. Lalu yang kedua, intensitas cahaya yang diberikan teknologi ini tergantung dengan keadaan cuaca di sekitar. Benar sekali. Nah, yang terakhir ada slide di analisa keuangan. Di sini saya sudah menjelaskan beberapa saja biaya-biaya komponen yang sudah saya keluarkan, dari biaya pengerjaan, biaya pengemasan, biaya membeli komponennya sendiri. Dan di sini saya membuat sebanyak 10 unit barang yang akan saya hasilkan. Nah, di sini saya menggunakan harga per unit itu sebesar 250.000 untuk satu lampu otomatis. Lalu jika dikali 10, karena saya ingin membuat 10 barang atau 10 produk, maka 210 ini dikali dengan harga per unit, yaitu 250, yang akan menghasilkan modal jumlah 2.500.000. Nah, di sini saya memiliki keuntungan ya. Dapat dilihat jika saya membuat atau membuat 10 barang, biaya-biaya yang dikeluarkan itu sebanyak 1.773.000. Sedangkan jika saya menjual 10 barang, saya akan mendapatkan 22.500.000. Nah, di sini saya bisa melihat keuntungan yang saya dapatkan, yaitu dengan cara 2.500.000 atau khas modal yang saya dapatkan ketika sudah menjual barang tersebut dikurang dengan biaya-biaya yang sudah saya keluarkan untuk memproduksi barang tersebut, yang akan menghasilkan keuntungan sebanyak 727.000. Ya, baik, sekian analisa keuangan yang dapat saya terangkan. Baik, analisa keuangan sekaligus menjadi penutup PowerPoint pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah menonton PowerPoint atau presentasi yang sudah saya berikan. Dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan para pesanti. Om Santi.